Welcome back to my channel Tukang Orong. Langsung aja, kali ini gue mau baca-baca soal jawaban waktu kita sekolah ya, dalam konten meme-memean. Pasti penasaran kan? Langsung aja kita slebel. Jelaskan hak-hak DPR. Anang Hermansa aja nggak tahu, apalagi gue. Jawabannya nanya tentang hak-hak DPR, kita mah apa tuh? Jadi kita nggak ngerti, ya udah skip aja lah ini. Diberi 2x min 6 per 3 2y min 6, ungkapkan x dalam sebutan y. Jawabannya, barang siapa yang menyusahkan orang lain kelak di akhirat akan disusahkan. Dia sih kalau matematika kayak gini susah banget gitu ya. Kita ngejawabnya itu nggak semudah itu ya. Kadang susah banget gitu. Paling susah itu pokoknya matematika, terus bahasa Inggris, udah itu butak lah pokoknya zaman sekolah mah. Apakah antonim dari penduduk? Jawabannya pen berdiri. Maksudnya kan penduduk gitu, jadi pen berdiri. Ini bocah-bocah SD banget ini yang jawabnya kayak gini. Dia kayak kunci kita waktu UAS gitu ya. Maaf Bapak atau Ibu Guru, sing tak jawab ABC mergake DE wis karoliane. Ada malah bikin sajak atau bikin kata-kata. Ciptakan 2 pantun 4 kerat bertema. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembayang. Nggak ngerti lah ini apa. Dia pas suruh bikin pantun malah kayak gini. SMP Negeri 1 Bojonggede, 31 Maret 2015. Salin kalimat berikut ini. Saya mengerjakan ujian ini dengan jujur. Terus dijawab insya Allah, tanda tangan peserta. Mungkin harusnya kan saya menjawab mengerjakan ujian dengan jujur, udah nggak usah diisi kayak gini mah. Dia malah diisi insya Allah. Mungkin dia udah bikin catatan, jadi dia nggak bisa bilang jujur atau enggak ya. Nama Hananta, kelas 6A SD Cisarua. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawabannya operasi sesar. Itu mau operasi. Terus yang kedua, sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Jawabnya eceng gondok. Aduh. Terus apakah fungsi hati? Jawab, tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Ada. Yang pertanyaan keempat, tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada kuluk. Jawabannya kulkas. Bener juga sih. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mamalia? Jawab, ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Ini jawabannya salah semua nih. Kalau gue gurunya, gue pontennya atau gue nilainya 0 ini. Jawabannya malah lucu-lucu. Berarti dia udah lucu sejak dini nih. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Energi yang dihasilkan lampu yang menyala adalah benar. Setrika berguna untuk benar. Lampu neon menyala dengan terang jika menggunakan energi benar. TV jika tidak ditonton harus benar. Sinar matahari yang baik bagi kesehatan pada waktu benar. Jika langit mendung bertanda akan benar. Menatap langsung matahari pada siang hari dapat merusak benar. Jenis makhluk hidup yang bergerak tapi tidak berpindah tempat adalah
Apa nih? Oh, nggak dijawab sama dia. Hewan yang bertelur contohnya benar. Bagaimana tumbuhan yang ada di dalam tanah adalah benar. Dia nggak salah sih ya, kan di sini istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Berarti jawabannya benar semua, ini sama aja sih. Ini parah banget sih kayak gini. Mungkin dia fokusnya itu jawabannya benar aja gitu. Harusnya memang diisi, misalnya energi yang dihasilkan lampu yang menyala adalah ya cahaya gitu kan. Dia salahan. Pasti dia bolosan terus tuh orangnya, dia nggak tahu ikut belajar gitu. Ulangan IPA kelas 4. Nama Ananto. Sekolah SDN Watu Kumpul. Soal: sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. 1. BPKB. 2. Sertifikat tanah. 3. Emas. Ini mah dia nggak salah juga sih ya. Ini kan kayak kita kalau butuh dana atau butuh uang, kita cairin pakai syaratnya itu BPKB atau sertifikat tanah atau emas gitu ya kan. Terus yang dimaksudkan bukan ini, maksudnya benda padat yang bisa dicairkan, misalnya apa ya, misalnya kayak es batu gitu kan, yang bisa cair gitu. Kalau ini mah kayak cuma surat-surat cairin kita kalau butuh duit doang. Bisa aja ini ya. Tulislah 5 nama agama: Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Kongguan. Aduh, Kongguan mah biskuit. Ini mah ntar kalau nih bentar lagi puasa atau lebaran nih pasti ada Kongguan, biskuit Kongguan ini. Tapi yang kebanyakan itu kalengnya Kongguan isinya udah rengginang atau kerupuk gitu ya. Yang warna-warni itu biasanya kayak gitu. Bina pantun 4 karat yang pernah Anda dengar. Jangan takut, jangan khawatir, ini kentut bukan petir. Ada. Ini mah pantun kalau zaman-zaman dulu kita kenalan, zaman-zaman gua kecil tuh. Kita kalau mau perpisahan tuh pasti kita suruh ngisi diary gitu ya. Kita nulis misalnya makanan favorit tuh sama kita, minuman favorit, film favorit gitu. Kita nulis di kayak diary teman kita gitu ya. Ntar kita saling tulis gitu, terus kasih foto kita. Dulu mah fotonya masih 2x3 apa 3x4 gitu, terus pasang di foto di diary-nya itu, terus tanda tangan gitu. Apa sih dulu mah, pasti anak zaman sekarang nggak pernah ngerasain tulis diary gitu. Hari kiamat pasti: A. terjadi, B. menyeramkan, C. seru, D. ditunda. Kayaknya dia ngisinya seru nih, jadi hari kiamat pasti seru. Terus gurunya ngebulutin ya kan, yang jawabannya benernya dibulutin sama gurunya. Pasti kan terjadi, hari kiamat pasti terjadi, malah seru. Yang ada kita kan itu apa sih, pas hari kiamat kita udah lupa segalanya ya kan. Pasti kan longsor apa gimana gitu, bencana lah gitu. Malam Jumat Kliwon, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kreket, pintu terbuka, berarti ada A. Gundurwo atau malampir, B. engsel pintu, C. gaya, D. lengan gaya, E. momen gaya. Terus dia jawabnya gaya. Tapi gue salpok sama yang nih. Jawabannya itu ada Gundurwo sama malampir. Yang ya kalau lagi takut mungkin kita nyangkanya gitu ya. Padahal mah kan kena angin, bisa aja lagi kena angin apa gitu. Positif thinking aja. Ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Tidak usah bikin kue. Pertanyaannya aneh. Mungkin dia udah kesel nih, yang masih bocah SD-nya nih, dia udah kesel. Kan nggak boleh habis gitu, telur 3 nggak boleh habis. Tapi harus bikin kue gitu. Ya udah, mending gak usah bikin gitu. Bila kamu melihat orang terkena musibah, sebaiknya A. membantu, B. memperhatikan, C. membiarkan. Terus dia jawabnya membiarkan. Harusnya kan memperhatikan gitu, atau membantunya gitu. Agar lingkungan tetap sehat, sebaiknya jangan A. makan sembarangan, B. membuang sampah sembarangan, C. minum sembarangan. Agar lingkungan tetap sehat, sebaiknya jangan minum sembarangan. Minum sembarangan mah gak ngaruh lah terhadap lingkungan ya kan.
Yang penting buang sampah jangan sembarangan, biar kita selalu sehat ya. Saat mandi pagi sebaiknya A. Menggosok gigi, B. Tidak perlu menggosok gigi, C. Cukup berkumur saja. Jawabannya tidak perlu menggosok gigi ya. Ya harus gosok gigi loh. Kita nggak enak kalau habis tidur kan, pasti mulut kita nggak enak ya kan. Gambar di samping mewujudkan kasih sayang seseorang. A. Pembantu, B. Ibu, C. Ayah. Terus dia malah ngejawabnya pembantu. Padahal ini jelas-jelas itu ya, gambar ibu terus gendong anak ya. Aduh, anak durhaka ini ya. Prit, kabarnya Dita masuk rumah sakit. Terus apa aku mesti menangis sambil bilang wow begitu? Dialog di atas menunjukkan bahwa Prita memiliki watak A. Penuh kasih sayang, B. Anak gaul, C. Tidak peduli, D. Cengeng. Jawabannya C. Tidak peduli. Kok ini soal mungkin bahasa Indonesia ya? Kok bahasanya gini amat? Terus apa? Gua mesti menangis sampai bilang wow begitu. Ini jauh kalau bercandaan kita di tongkrongan gitu ya. Ujian SD 015. Nama Udin, kelas 6. Jawaban pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Benar. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Benar. Ini terjadi lagi nih. Kan yang pertama mah suruh jawab benar, ini kan benar dan tepat, malah jawabnya gitu, langsung dikasih nilai 0 kan. 1. Anak pitik. Pitik cilik. 2. Anak gajah. Gajah cilik. Anak bebek. Bebek cilik. Anak entok. Mentok cilik. Anak wedus. Wedus cilik. Apa ini? Bukunya dibaca. Di bawah nama gue bukunya dibaca. Ini dicontreng tapi nilainya 0. Mungkin dia kasih soalnya itu kayak itu kali ya, bahasa Inggris atau ya bahasa Inggris gitu. Dia malah dibalasnya dijawabnya bahasa Jawa. Sebutkan 5 judul lagu daerah di Indonesia yang kamu ketahui. 1. Kanggoriko. 2. Sukateki. 3. Tresno Waranggono. 4. Bojo Ketikung. 5. Kandas. Siapakah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang? Via Valen. Berarti dia yang jawab pertanyaan ini, dia seneng banget sama koplo nih. Sampai judul lagu-lagu dangdut koplo Jawaan dia tahu semua. Padahal kan di sini dia ditanyainya lagu daerah gitu ya. Terus kayak pencipta lagu juga Ampar-Ampar Pisang kan lagu daerah gitu. Malah Via Valen yang nyiptain. Via Valen mah ya yang nyanyi sayang itu loh. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya biar kalian tahu ada video-video terbaru dari channel Tukang Ngorong. Buat kalian yang udah nonton channel Tukang Ngorong, love brem banget lah pokoknya. Dadah.